Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat melaksanakan ibadah keluarga di rumah pribadi, lepas pribadi. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk perlindungan dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Sekalipun hidup yang kami jalani saat ini berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan, kami percaya kasih-Mu jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Oleh karenanya, kami tetap menyerahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Jadikanlah ibadah kami saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau hadir dalam ibadah keluarga kami saat ini. Pujian dan doa yang kami naikkan kepadamu serta sapaan firman-Mu akan menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bermazmur dari pasal 95 ayat 1 sampai 7a. Demikian bunyinya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jemaat, Allah kita adalah perencana agung. Setiap urutan di dalam karya penciptaannya mempunyai makna yang penting. Dia, Allah kita yang menciptakan bumi dan segala isinya dengan sempurna, termasuk kita, manusia, adalah puncak dari perencana agung Allah yang diciptakan dari debu tanah dan diberikan nafas hidup oleh Allah agar manusia dapat berkarya dalam hidupnya untuk memuliakan Dia dan menjadi partner Allah. Allah menciptakan kita manusia bukan sebuah kebetulan, tapi Dia memiliki rencana dalam setiap hidup kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan malam ini ingin mengingatkan kita agar kita menyadari bahwa kita sebagai ciptaannya dapat mengelola, memelihara ciptaan lainnya, menghargai sesama, dan menjadi pribadi yang tidak lupa akan penciptanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman modern dan teknologi yang sudah maju ini, di mana kita hidup di dalamnya, terkadang kita lupa akan dasar dari diri kita sesungguhnya. Kita sering mengabaikan apa yang Allah inginkan. Kadang kita merasa lebih pintar, kadang kita merasa lebih hebat, lebih kuat dari segalanya. Ya, terkadang kita juga sering melupakan Sang Pencipta. Kita mudah membangkang, sering melawan, tak melakukan kehendaknya. Lupa bahwa kita manusia ada karena Allah. Hidup ini harus bermakna sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Jangan saat susah, menderita, kesulitan hidup, baru kita mencari Tuhan. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hakikat dari kehidupan yang kita jalani ini terasa sudah bergeser dari tujuan Allah yang semestinya. Sesungguhnya, rencana Allah menciptakan kita agar kita dapat berinteraksi dengan semua makhluk ciptaan Allah. Allah menginginkan kita juga untuk memelihara alam semesta, mengasihi sesama, memuliakan namanya dalam koridor kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita tahu saat ini di tengah pandemi yang melanda dunia dan bangsa kita saat ini, serta ancaman krisis ekonomi yang berdampak bagi banyak orang, kita semua dilanda kepahitan dan kesengsaraan hidup. Terkadang
Akibat ini kita mudah menyerah karena ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai manusia. Seharusnya sebagai orang percaya, kita tetap bisa memberikan kesaksian akan pemeliharaan Tuhan terhadap kita karena kita ada sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dalam situasi kesulitan hidup ini penuh dengan ketakutan, bahkan saling curiga mencurigai, dan bahkan manusia hanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri, sehingga terkesan manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan cenderung tak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Kadang kita lupa, manusia menjalani hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi saja, tanpa memperdulikan Allah. Dalam kondisi seperti ini kita terus berusaha bekerja untuk kehidupan rumah tangga kita. Sampai-sampai kadang kita lupa kapan kita harus melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kadang kita sering memberikan alasan-alasan tertentu untuk kehidupan pribadi dan cenderung melupakan sesamanya. Kita sebagai pelayan Tuhan, janganlah bersembunyi di balik kesulitan hidup ini, di balik situasi pandemi saat ini, untuk memberikan alasan-alasan tertentu agar kita tidak bisa atau kita tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu bersama dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk saling berbagi dan mengasihi sesama. Marilah di dalam situasi yang sulit seperti ini, tetap kita ingat akan pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Allah mengingatkan kita semua agar menuruti kehendak-Nya, karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Mari kita menjaga hubungan dengan Allah, janganlah mengabaikannya. Marilah kita menjalani hidup dengan perencanaan yang baik, serta bertanggung jawab dengan menghargai setiap karya Allah. Utamakanlah Allah dalam hidup kita dan selalu prioritaskan bersekutu dengannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kami yang pengasih, kami bersyukur karena firman-Mu boleh menyapa kami malam ini Tuhan. Iman kami menyatakan bahwa Engkau Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih bagi kami umat ciptaan-Mu. Tuhan, jika kami ada sampai saat ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, melainkan karena anugerah-Mu. Karena itu pujian dan hormat kami persembahkan hanya pada-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah para pemimpin kami yang terus berupaya keras menangani wabah COVID-19 ini. Mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Karena itu kami menyerahkan mereka semuanya dalam pengasihan-Mu. Berkati semua usaha dan kerja mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi para medis yang bekerja di semua rumah sakit. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka diberi ketahanan fisik yang baik. Begitu juga mereka sebagai tenaga laboratorium, tenaga administrasi, sampai mereka tenaga kebersihan dan juga para relawan. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa juga bagi gereja-gereja di tengah dunia ini, semua umat Tuhan yang terus berdoa memohon ampun dan keselamatan serta kesembuhan atas virus ini. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa malam ini pada gereja kami, Gereja GPIB Torsina, terkhusus kepada Ketua Majelis Jemaat Gereja GPIB Torsina, Pendeta Evi Patia Sinamarten selaku Ketua Majelis Jemaat. Berikanlah beliau hikmat untuk memimpin jemaat-Mu Tuhan, jaga kesehatan yang baik, agar beliau dapat terus melayani jemaat Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, berkati beliau dan juga keluarga yang setia mendampingi dalam perjalanan hidup rumah tangga yang telah Tuhan anugerahkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan sepelayanan para majelis jemaat, semua pelkat dan komisi BPPJ karyawan kantor gereja. Berkati mereka semua Tuhan, lindungilah dan jauhkanlah kami semua dari sakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Tolong kami Tuhan, kami yang terus memohon dan berseru, dengarkan kami Tuhan. Kami yang terus berjuang di tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini Tuhan, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih. Tuhan tolonglah kami, sebab kami percaya Engkau tidak akan memberi pencobaan melebihi kekuatan kami. Berkati semua orang tua kami Tuhan Yesus yang lanjut usia, berikanlah mereka kesehatan yang baik dan kesukacitaan dalam hari-hari mereka. Bagi jemaat kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang dalam proses pemulihan dan mereka yang berobat secara rutin, Tuhan Yesus berkati upaya mereka untuk kesembuhan. Berkati juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Bapa, buka jalan keluar agar mereka mendapat pekerjaan yang baik untuk menopang kelanjutan kehidupan mereka. Mereka yang mencari pasangan hidup, berikan bagi mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, Tuhan mampukan mereka untuk dapat mengikuti pelajaran saat ini. Juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan mereka. Bapa yang Maha Kuasa, banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam syafaat kami malam ini. Tapi kami tahu Bapa sudah mengetahui semua isi hati kami, umat ciptaan-Mu. Tuhan, dengarlah dan sambutlah doa kami ini, serta sempurnakanlah doa kami dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami agar bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.